Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo sobat pencinta catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, kembali lagi saya akan ajak kalian untuk membahas partai babak pertama dari Norway Chess 2022. Nah, kita akan bahas partai juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur dari Cina, yaitu Wang Hao. Nah, Wang Hao ini merupakan pecatur kuat juga teman-teman. Selain Ding Liren dan Wei Yi yang kita tonton di Champion Chess Tour, Wang Hao juga merupakan pemain yang ikut ke turnamen kandidat yang dimenangkan oleh Ian Nepomniachtchi di tahun 2020 dan 2021. Namun, ada berita mengejutkan setelah Wang Hao mengikuti turnamen kandidat, di mana dia memutuskan untuk pensiun dari turnamen-turnamen catur. Dan baru kali inilah Wang Hao kembali lagi ke turnamen catur internasional. Mengapa Wang Hao memutuskan untuk pensiun? Berita yang terkabar, berita yang tersirat bahwa Wang Hao memiliki masalah dengan kesehatannya, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas. Partai dari Magnus memegang buah putih, Wang Hao pegang buah hitam. Di babak catur standar, mereka hasilnya remis. Jadi yang kita bahas ini adalah pertandingan dari Armageddon Game. Magnus pegang buah putih, dan Wang Hao pegang buah hitam. Magnus memulai dengan D4. Wang Hao menjawab dengan kuda F6, C4, dan E6. Kuda F3 dan D5. Kemudian putih G3, hitam gajah E7, Magnus gajah G2, Wang Hao rokade pendek. Putih rokade pendek, dan hitam pion D makan C4. Ya pasti teman-teman udah familiar dong, ini pembukaan apa? Ya tepat banget, ini merupakan Catalan opening ya, yang menjadi andalan Magnus Carlsen. Ya, pion D makan C4, Magnus lanjutkan dengan kuda A3. Ini pilihan lain kalau teman-teman bermain dengan Catalan. Pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan menteri C2 atau kuda E5. Dan selain itu kuda ke petak A3 untuk mengambil pion C4 ini. Nah, Magnus kali ini lebih memilih dengan kuda A3. Wang Hao gajah pukul A3, Magnus pion B makan A3. Wang Hao gajah D7 dan putih A4. Oh ya teman-teman, waktunya untuk putih Magnus 10 menit ya, untuk hitam 7 menit. Nah, kalau hasilnya remis, maka dimenangkan oleh Wang Hao sebagai pemain hitam yang waktunya lebih sedikit. Setelah A4, hitam gajah C6. Putih gajah A3, ancam benteng, benteng geser ke petak E8. Putih melanjutkan dengan menteri C2, hitam kuda B D7. Putih benteng A C1, hitam gajah D5. Menjaga pion C4, putih lanjutkan dengan benteng F E1. Hitam A5, putih benteng F, benteng E D1. Ya, Magnus kembali memindahkan bentengnya ya, teman-teman. Ya, Magnus baru menyadari bahwa lebih baik dia benteng E ke petak D1. Ya, mengapa Magnus tidak jalan M4 saja? Ya, maka akan ada lanjutan gajah ke petak C6. Nah, kalau diambil pion C4 sekarang, akan ada jawaban kuda makan pion M4. Nah, apa bedanya dengan pilihan benteng E D1 ini? Ya, dia ingin mengambil pion C4-nya dengan cara kuda ke petak E5, guys. Nah, kalau dimakan kan ini ada pinning ya, benteng D1 ke menteri D8. Dan dia bisa dobrak dengan M4. Ya, Wang Hao menjawab dengan C6. Kemudian Magnus kuda E5. Gajah makan G2, raja makan G2, dan kuda B6. Kemudian putih M4. Ya, tidak langsung makan pion C4. Kalau langsung makan pion C4, maka hitam akan jawab dengan menteri D5. Ya, apabila raja G1, maka akan kuda C4. Makan-makan dan akan benteng A D8. Apa sih keuntungannya hitam ya? Hitam jadi unggul tempo nih teman-teman. Ya. Nah, sedangkan dengan pilihan M4 dulu, ini mencegah untuk hitam tidak bisa menteri ke petak D5. Wang Hao kuda F D7, putih kuda makan pion C4. Kuda makan C4, menteri C4, dan kuda F6.
Nah, apa yang terlihat, keunggulan apa yang kalian lihat teman-teman dari sisi pemain putih? Yes, tepat sekali ya, adalah jalur B ini nih, pion B7. Magnus menjawab dengan F3, hitam menteri C7. Kemudian benteng geser petak B1, hitam benteng A D8. Putih menteri B3, ancam pion B7, benteng D7 dilakukan oleh Wang Hao. Kemudian putih gajah C1, hitam C5. Kemudian gajah ke petak F4 dan hitam menteri C6. Kemudian putih melanjutkan dengan benteng B C1. Pining, hitam jawab dengan B6. Kemudian pion D makan C5, benteng D1 dan benteng D1. Ya, tidak pilih makan dengan menteri. Nah, kalau makan dengan menteri akan dijawab makan dan menteri akan harus kembali lagi ke petak B3. Jadi kayak buang langkah gitu sih, teman-teman. Ya, karena di sini menteri C6-nya mengancam pion di petak A4. Oke. Benteng D1, menteri C5 dan gajah E3. Ancam menteri dan pion, hitam menteri C6. Kemudian putih menteri B5. Ya, tidak buru-buru ambil pion di petak B6. Kenapa sih nggak diambil? Kalau diambil, maka hitam akan menjawab dengan benteng B8. Sebenarnya sih ini udah unggul, teman-teman, secara evaluasi bar. Cuman kembali lagi ya, Grandmaster jika tidak yakin dan terlalu riskan, dia akan lebih memilih langkah yang pasti, yaitu dengan menteri B5. Ya, menteri B5, kemudian menteri C3 hitam, menolak pertukaran jelas karena pion B6-nya juga akan jatuh. Dan benteng D3. Tapi teman-teman sadar nggak sih dari tadi apa juga mengapa juga posisi hitam jadi lebih buruk selain pion B7-nya lemah? Apa yang membuat posisi hitam jadi lebih sulit, guys? Iya, tepat banget karena hitam di sini belum membuka luv. Jadi selalu ada ancaman back rank checkmate nih. Itu yang dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Menteri C2 skak, benteng D2, dan menteri C3. Putih raja F2, kemudian hitam benteng B8. Nah, kalau teman-teman jadi Magnus Carlsen dalam posisi ini, kira-kira teman-teman bakal jalan apa, guys, di langkah berikutnya? Yes, tepat sekali kalau kalian pilih menteri D3. Simple aja ya, karena hitam belum membuka luv, dan kalau misalkan terjadi pertukaran menteri, ini jelas akan jatuh pion di petak B6-nya. Mungkin akan menjawab dengan raja F8, tapi ini sebuah keunggulan yang udah didapat oleh putih ya, dengan benteng D6. Apabila B5, akan ada jawaban makan. Apabila makan, akan gajah ke petak D4. Nah, ini jelas unggul sih, teman-teman. Serba sulit karena petak B2-nya kejaga dan dia akan dorong A4 setelah ini. Kalau dia benteng B4 ada gajah C5 sekarang. Oke, setelah menteri D3, Wang Hao menteri ke petak C8. Nah, apa langkah yang harus dilakukan Magnus? Ya, tepat sekali ya. Adalah gajah makan pion B6. Kemudian menteri B7 Wang Hao dan Magnus menutup dengan menteri D4. Kemudian H6 dan dijawab dengan gajah makan A5. Kemudian menteri B1 dan raja G2. Kemudian menteri C1 dan menteri C3. Menteri B1 dan menteri C2. Terus diupayakan untuk mengadukan menteri ya. Karena di sini udah unggul 2 pion, teman-teman. Sulit juga dan rapat sekali pertahanan Magnus. Menteri B7, Magnus menteri C7, menteri A8, dan Magnus membuat lebih sederhana dengan menteri makan benteng. Makan, dan benteng D8. Akhirnya Wang Hao menyerah. Dan Magnus mendapatkan 1,5 poin karena menang di Armageddon. Sementara Wang Hao yang kalah mendapatkan 1 poin. Nah,
Ya, apapun yang terjadi di partai ini ya, Wang Hao baru saja pensiun dan ini merupakan turnamen besar pertamanya. Dan menahan Magnus di catur standar itu merupakan hasil yang luar biasa. Walaupun di Armageddon Game dia kalah juga. Nah, bagaimana menurut kalian partai ini? Ini partai yang sangat tipis banget ya, keunggulan putih, tapi Magnus manfaatkan itu, teman-teman. Di partai ini kita belajar tentang pentingnya membuka luv ya, teman-teman. Karena di partai ini Wang Hao mengalami kesulitan karena dia tidak membuka luv. Oke, teman-teman, jangan lupa ikutin terus Norway Chess 2022 hanya di YouTube RL Chess, dan jangan lupa juga bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subrek, dan dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia, jaya bosku.